Baik, kalau kita berbicara tentang kasus ataupun fenomena saat ini akhir-akhir ini seolah-olah pacaran itu dinormalisasi. Bahkan mirisnya, banyak orang-orang yang memiliki case Islam, tapi mencontohkan itu kemudian membuat mencari-cari pembenaran. Ingat ya, mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Sehingga ada istilah pacaran syar'i. Ya kan, diawali dengan bismillah, tengah-tengahnya diisi dengan tahajud call gitu ya. Saling mengingatkan satu sama lain kajian bareng boncengan dan lain sebagainya. Itu tetap gak bisa. Ibaratkan ya, kalau misalkan kita ada kaleng yang isinya daging babi, kemudian tutupnya dikasih kayak daging sapi gitu, tetap daging babi tetap haram, nggak bisa. Walaupun case-nya dibingkai dengan kehalalan, dengan syar'i, dengan kajian, dengan tahajud kalau tadi, tapi esensinya interaksinya tetap diharamkan. Maka pacaran syar'i itu hanyalah sebuah dalih yang dilakukan atau dihasilkan oleh orang-orang yang mencari pembenaran agar perbuatannya itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para kakak-kakak sekalian ya. Wah, serasa jadi lebih muda nih gue. Iya. Di podcast Sumsel Dakwah. Teman-teman, saya kenalin dulu nih dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Biasanya bukan kita berdua aja. Oh iya. Baru nggak tuh? Saya pikir mencari orang-orang baru. Ya, gitu. Saya Kak Muhdi ya, udah tahu yang paling keren, paling muda di sini. Ditemenin Kelihatan dari rambut juga. Jangan gitu dong. Ditemenin sama Saya Sony. Kak Sony. Sama? Panggil aja Fajar. Oh, Kak Fajar. Oh, Fajar. Dia menolak untuk dipanggil kakak ya, karena masih seumuran kayak. Bukan Fajar sad boy, bukan Fajar happy. Nah, Kak, tapi malam ini saya nanti Kak khusus mengundang tamu spesial, seorang influencer. Saya sudah follow TikTok-nya loh. Abizar Albiru. Udah follow atau belum? Oh, udah lama. Wah, udah, berarti. Oh, nggak mau. Nah, tinggal satu ini nih. Kak Sony? Saya nggak ada TikTok. Ya Allah. Tolong buat enggak. Mesti download habis ini, Kak. Jangan kelamaan hidup dalam gua, nggak enak. Nah, jadi kenapa saya mengundang Kak Abizar? Karena malam ini nih ada satu obrolan yang hangat. Kayaknya dingin ya. Ada obrolan yang dingin ya. Kita udah pindah kayaknya. Oh, pindah alam. Kita ke Eropa sekarang. Kita ke Eropa. Jadi, tapi obrolannya tetap hangat, Kak. Kenapa? Kebetulan juga saya sempat menonton salah satu podcastnya beliau, Kak Abizar, yang sempat menyinggung tentang permasalahan gaya pacaran anak muda masa sekarang. Kalau nggak salah, kakak itu kemarin berkomentar tentang... Oh iya, nanti perkenalin. Sama Kak, dengan kakak siapa? Lupa kan laju kan? Panjangan intro. Iya. Dengan Abizar Albiru. TikToknya sama Kak ya? Sama. Oh, jangan lupa ya, follow. Nah, jadi salah satu TikToknya itu, Kak Abizar mengirimkan komentar tentang gaya pacaran anak muda zaman sekarang. Nah, yang ditanya itu ternyata ABG, cewek ya, usia 13 dan 15 tahun. Nah, kalau kata Kak Fajar ini ya, kira-kira gaya pacaran anak usia 13 sampai 15 tahun itu kayak gimana sih? Ini langsung aku yang jawab nih. Yang bikin konten dia. Nggak pernah kan ngerasain seperti itu? Apa nggak pernah? Ini pertanyaan apa jebakan? Bisa sih dua-duanya. Nggak, anggap aja pertanyaan. Kalau di pikiran kakak, gaya pacaran anak usia yang 13 sama 15 tahun itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau bilang gaya ya, maksudnya Ya. gaya itu Yang ada di pikiran mereka lah gaya pacaran kayak gimana? ya mestinya kan gaya itu kan mesti diartikan dulu apa maksudnya gitu. Tapi kalau dianggap kayak kakak tadi gitu, bilangnya namanya kita kan bersosialisasi ya satu sama lain. Kalau seandainya dari laki-laki dan perempuan itu kan harus ada gap ya. Ya. Nah, kalau di sekarang itu kan lebih ke kayak gapnya tuh udah lumayan memudar gitu. Iya. Kalau sekarang lebih apa ya? Kayak nggak mudah banget deket. Apalagi di era sekarang kan kita rata-rata punya HP, punya medsos gitu ya. Rata-rata kayak gitu. Apalagi punya WA, dikit-dikit chat kalau seandainya ada keperluan.
di era sekarang kan lebih ke kayak FOMO gitu, ikut-ikutan. Yang biasanya itu konten-konten yang kita serap ya, yang serap di medsos itu rata-rata kan kalau apa namanya nggak ada ini ya, nggak ada dalam artian tuh nggak ada rulesnya, nggak ada filternya. Iya. Jadi walaupun itu konten dewasa bisa diserap sama yang umuran 13 sampai 15 tahun. Dan itu efeknya sekarang yaitu tadi hal-hal yang dewasa itu dilakukan dengan orang yang dewasa tapi malah di apa namanya dinormalisasikan di anak umur 13 sampai 15 tahun. Kayaknya kakak sudah pernah nih lihat konten itu, pertanyaan yang ditanyakan kepada Dewasa dalam artian bukan yang terlalu dalam ya maksudnya. Oh. Iya gitu. Jadi sama kayak kita. kayak contoh berbusana gitu. Terus juga dalam artian yang apa namanya kayak makan bareng, yang biasanya kan kalau misalnya pacaran itu kan biasanya makan bareng. Terus jalan bareng. Iya. Itu bisa apa namanya kalau di era sekarang itu kan bisa apa namanya di umur 13 sampai 15 tahun tuh udah bisa kayak gitu. Udah dianggap lazim. Udah dianggap lazim. Jadi kayak apa namanya kayak mudah ditiru. Nanti Kak, tapi ternyata ya itu di luar nurul. Di Nurulnya luar di mana? ekspektasi. Jadi yang saya lihat Kak Abizar itu ngeposting pertanyaan sejauh apa sih, senakal apa sih hubungan pacaran kalian yang ditanyakan kepada anak 13 tahun. Kalau nggak salah jawaban mereka tuh mengejutkan Kak. Mereka pernah check in bareng, bener nggak? Iya, Seperti itu kan betul. isinya? Iya. Jadi apa aja isi kontennya? Baik, di dalam konten tersebut yang saya reaksi atau reaction itu adalah tentang salah satu pergaulan yang begitu miris yang dialami oleh anak-anak remaja atau mungkin masih tahapan anak-anak peralihan dari masa anak-anak remaja ya usia 13 tahun yang dimana ketika mereka ditanya udah sejauh apa sih mereka dalam melakukan hubungan pacaran itu udah apa aja mereka lakukan. Di video tersebut si cewek itu tanpa ada malu, tanpa ada rasa bersalah melakukan kayak oh aku udah check in dengan pacar aku. Seakan-akan suatu hal yang normal dan lumrah, bahkan ada kebanggaan dalam diri seseorang itu. Gitu. Jadi isi konten di si perempuan itu seperti itu, kemudian aku coba reaksi dengan bagaimana sudut pandang Islam memandang ini dan terasa keprihatinan yang begitu tinggi. Karena anak 13 tahun yang harusnya baru lulus SD dan mau masuk ke SMP begitu ya, akan tetapi ketika ditanya pacarnya sudah sejauh mana, ternyata sudah melakukan hubungan badan ataupun udah tidur bareng di sebuah tempat yang kita sama-sama tahu lah. Gitu. Nauzubillah min zalik. Betul. Itu tuh Banyak di luar sekali. nurul. Bener kan? Jadi kata Kalau saya, jawaban gue tadi normal ya. aduh, Rupanya isi kontennya ngeri banget. Lebih parah. Jadi setahu saya usia 13 tahun kalaupun lagi suka-sukaan sama lawan jenis paling banter cuma chatting-chattingan. Atau janjian makan bareng di resto. Tapi ternyata benar-benar kaget. Itu dilakukan anak usia yang seperti itu. Nah, di sini nih yang mau saya bawa tema itu, materi itu. Kebetulan ada ahli Gizi. Oh, bukan. ahli fakta nih. Si paling fakta. Si paling fakta. Kak Sony Harsono. Nah, gimana Kak? Ada fakta apa lagi sih? Ada nggak yang lain? Cerita yang lain yang akibat dari gaya berpacaran seperti itu? Ya. Memang sekarang itu gaya pacaran anak muda itu udah sangat berbahaya ya. Sebenarnya dalam Islam pun ada nama bahasanya gaya pacaran dan sebagainya ya. Apalagi sebelum nikah. Pasti kalau berkhawat setelah menikah, gitu. Berpacaran setelah menikah, bukan sebelum menikah. Wah, gue banget tuh Kak, gue banget. Nah, itu sekarang itu sudah belum menikah dan fenomenanya di kalangan anak muda itu semakin parah ya. Pergeserannya itu semakin mengikuti budaya-budaya barat. Tadi yang disampaikan Pak Biru tadi, bahkan terang-terangan mereka sudah melakukan maksiat dan sebagainya itu tanpa ada rasa malu lagi. Jadi mereka bukan menganggap itu sebuah aib lagi bagi mereka, tapi sebuah kebanggaan bahwa mereka itu sudah melakukan dosa. Gitu. Mereka sudah menganggap itu hal yang biasa, hal yang lazim. Makanya Kak, dari podcast itu salah sebutkan lagi kan. Dari podcast itu, saya sangat bersyukur Allah tuh sudah menyelamatkan saya dari yang namanya pacaran. Walaupun
Ya sebenarnya nggak ada yang mau nerima sih. Ini podcast apa curhat ya? Enggak. Itu cara Allah untuk menyelamatkan saya pada saat itu. Wah. Fakta terbaru yang diungkap media kan akhir-akhir ini ya, miris sekali kita lihat yang usia 13 tahun terhadap teman wanitanya. Oh, yang baru-baru kemarin. Oh, yang baru kemarin. Iya. Sumatera Selatan dan juga ada di Padang, Sumatera Barat. Dan itu luar biasa mengerikan ya. Anak umur 13 tahun itu sudah bisa berbuat keji seperti itu ya. Mungkin usia 13 tahun apa? Saya masih main bola sih kayaknya. Saya main kelereng. 13 tahun ini apa? Kayaknya sibuk belajar deh. Beda. Percaya kan? Percaya aja. Kan masih muda kita aja. Nah, sekarang nih berhubung ada Kak Abizar kan. Nah, saya mau kulik-kulik habis tentang perkara-perkara remaja. Kan kakak sering bertemu nih. Terus juga sering juga pasti menerima curhat-curhat anak-anak remaja. Kayak gitu. Pernah nggak sih Kak dapat curhatan dari anak remaja cewek tentang hubungan mereka? Atau cowok deh juga sama. Hubungan pacaran ya berarti ya? Ya. Baik. Ada cukup banyak orang yang coba cerita ataupun curhat kepada saya berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Baik itu cowok ataupun cewek pun ada. Ya. Bahkan sampai kepada tahap ketika mereka itu malu untuk mau memulai hubungan lagi. Karena merasa dirinya, aku kayaknya nggak pantas buat dimilikin siapa-siapa. Karena udah kehilangan kehormatan dan lain sebagainya. Akan tetapi satu hal yang membuat saya bersyukur juga ya, kenapa mereka ketika udah sampai di titik itu, mereka menjadikan titik terendah mungkin ya dalam hidupnya untuk mereka coba membenahi atau memperbaikinya. Karena kebanyakan juga di luar sana ketika kita coba cari, ketika dirinya sudah merasa tidak berharga, maka banyak di antara mereka yang udah nggak berharga, mau ngapain lagi? Lebih baik aku udah semakin hancur sekalian. Apa yang mau diharapkan lagi? Hancur sekalian. Bahkan tidak sedikit ya, coba nanti dicari datanya, aku pernah baca di salah satu riset yang aku cari itu adalah ketika mereka sudah merasa tidak berharga lagi, mereka akan coba malah menjajakan dirinya supaya bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Bahkan ada yang memiliki pikiran kayak gini, kalaupun kamu pacaran, kamu memberikan dirimu, kamu gak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu misalnya tanda kutip menjadi orang yang seperti itu gitu ya, menjajakan tubuhnya, dapat duit paling tidak. Bahkan mereka bisa lebih bangga dari orang yang berpacaran. Karena mereka ngerasa ya daripada pacaran sama-sama ngelakuin hal itu, dia gak dapat apa-apa, lebih baik dia melakukan hal itu, dia dapat uang. Ada sampai ke tahap itu. Karena mereka mikir kayak udah, aku udah rusak aja sekalian. Kayak gitu. Nah, dari curhatan-curhatan itu, aku berpikir kayak ternyata di luar sana, di luar circle yang kita saat ini ada, itu pergaulannya jauh lebih parah. Jauh lebih parah. Kayak pacaran tuh udah hal yang benar-benar lumrah. Bahkan pacaran yang tidak ngapa-ngapain itu malah aneh. Contoh. Nah itu yang omongan anak itu katanya. Jadi pacaran gaya anak zaman sekarang. Nah, gimana tuh? Saya berarti nanti. Saya orang tua deh, nggak mau. Ya. Saya nggak mau. Karena gini, ketika satu hal yang tadinya itu adalah satu hal yang aib, saat ini justru ketika pacaran tidak ngapa-ngapain itu malah aneh. Ya. Pacaran cuma pegangan doang. Pacaran cuma gini doang. Bahkan akan menjadi suatu kebanggaan di nilai sosial di anak-anak yang circle-nya seperti itu ya, menormalisasikan pacaran. Kalau nggak ngapa-ngapain malah aneh. Justru ketika semakin bisa merusak wanita, itu mereka kan semakin bangga. Wah, aku hebat, 3 bulan aku udah bisa menyetubuhi gitu. 3 bulan aku sudah dapat ini dan seterusnya. Kacau. Nah itu menjadi apa? Kita nggak bisa menolak karena realitasnya seperti itu. Saat ini. Bahkan ada juga yang, mohon maaf sekali, pacaran kemudian nanti si cowoknya pinjaman online, itu menggunakan KTP si cewek, dan seterusnya. Nanti putus, ceweknya yang bayar. Ada juga yang seperti itu. Nggak, nilainya nggak sedikit. Bisa puluhan juta. Tapi alhamdulillahnya, mereka ketika merasa aku udah nggak berharga, aku udah salah, jadi mereka apa menjadikan titik itu sebagai titik tolak ya untuk diri memperbaiki diri, bukan yang arah ke kiri dan seterusnya. Ya, nah, sekarang malah sampai jadi bunuh diri ya. Iya. Sampai frustasinya gitu. Tapi kalau saya ini gimana? Sudah jadi orang tua kan ngaku deh. jangan ngaku sebagai anak muda lagi deh sekarang. Ngeri. Saya nggak mau nih kalau ngaku jadi anak muda kalau tahu faktanya seperti itu. Saya orang tua nih. Bentar, tapi menarik ketika Mas Fajar tadi bilang bunuh diri. Ternyata faktor-faktor orang-orang anak-anak muda saat ini bunuh diri, salah satu faktornya ada kemarin yang terjadi itu karena ditolak sama ceweknya.
Dia Ada. merasa dunia berakhir. Iya, ada. Ya karena saat ini media sosial itu sangat-sangat berpengaruh. Iya, betul. Jadi mereka menganggap apalagi ya mereka melihat cerminan mereka dari barat gitu, influencer-influencer yang ya sekuler, liberal dan sebagainya itu mereka melihat oh ini kayaknya asik nih untuk diikuti. Dan saat mereka tidak bisa sampai ke titik itu, biasanya mereka ya seperti dikatakan Kak Bisa tadi, mereka merasa sudah selesai hidup saya di sini. Gitu. Jadi mereka udah menganggap diri mereka udah nggak berharga lagi. Betul. Menjadi ketika aku coba menganalisa hal seperti ini, salah satu masalah terbesarnya kenapa mereka bisa sampai ke tahap yang seperti tadi disampaikan gitu ya, sampai ngerasa nggak berharga dan seterusnya. Salah satunya adalah mereka tuh memiliki krisis standarisasi kehidupan dan juga krisis jati diri. Mereka nggak tahu mereka tuh sebenarnya hidup untuk apa. Dalam pikiran mereka tuh hidup untuk happy-happy, kemudian setelah itu mereka senang-senang, ya sebagaimana role model yang ia lihat di barat seperti apa, begitu ya, kemudian mencoba diimplementasikan di dalam kehidupannya. Dalam bayangan dia ketika saya ngikutin artis A sebagai idola saya akan bahagia. Namun faktanya kan tidak seperti itu. Semakin dia ngikuti artis, ternyata nggak sampai, ya ujungnya stres dan lain sebagainya, jadi diri nggak ada, tujuan hidup nggak jelas, ya bahkan bisa sampai ke tahap bunuh diri. Kan hidup cuma sekali, Kak, kata mereka. Nah, itu. Itu yang perlu diperbaiki oleh mindset anak muda saat ini. Tapi justru sekali itulah harus dimanfaatkan sebetul-betulnya kan. Nah, Sebenarnya. pesan ini Iya. belum sampai kepada mereka. Nah, sebenarnya. iya. Itu PR kita nggak sih? Betul. PR kita semua. Yang menjadi kayak yang harus kita pikirkan adalah saat ini ya, seharusnya ya, PR kita tuh bukan hanya kepada orang-orang yang ada di circle kita saja, tapi justru yang jauh di luar itu, yang perlu kita jangkau, yang perlu kita raih itu, yang itu kita selamatkan. Begitu. Makanya kalau kata kita kan, dakwah itu kan cinta kan ya. Iya. Cinta itu untuk menyelamatkan mereka agar kembali lagi ke jalan yang benar. Iya. Begitu. Nah, Dengar istilah echo chambers? echo chambers. Ya. Jadi Ruangan Pak Eko. Bukan. Biar beliau yang jelas. Banyak memang dakwah atau yang ayat-ayat lah katakanlah yang disampaikan itu hanya bergema atau berputar di lingkungan kita saja ya, di circle kita aja. Jadi circle di luar daripada dakwah itu justru tidak kena. Nah, itulah yang jadi sebenarnya PR kita gitu. Dimana kita mengisi media sosial ya, terutama YouTube, TikTok dan sebagainya itu dengan hal-hal yang positif yang bisa menjangkau lebih luas lagi untuk di luar daripada circle dakwah. Nah, Kayak analoginya gini Kak, katak dalam tempurung. Betul. Iya, larinya cuma di situ doang, tapi nggak Iya. berani keluar. Gitu. Betul. Dan ini fakta loh. Ketika aku coba dakwah ke anak-anak yang benar-benar di luar, mereka mengenal istilah-istilah yang sebenarnya itu sering kita lihat atau sering kita dengar, itu mereka udah benar-benar tersentuh banget. Tersentuh banget. Kayak misalkan, udah tenang aja, hidup ini udah ada Allah yang ngatur. Dengan kalimat yang kita sampaikan dari hati, kalimat sederhana seperti itu bisa buat mereka tuh meneteskan air mata. Karena Jadi- mereka hatinya tuh kering, dapat air sedikit tes, langsung merasa kayak basah banget. Langsung jadi lembut, Mudah tersentuh. udah tersentuh. jadi sebenarnya mereka tuh welcome juga terhadap welcome terhadap kita tuh tergantung bagaimana cara kita mendelivery pesan itu. iya, terhadap dakwah Islam itu mereka sebenarnya sangat welcome Sangat sekali welcome. ya. Sangat welcome sekali. Nah, tapi PR-nya adalah bagaimana kita mendeliverikan dengan cara yang baik, yang sesuai dengan apa sih mereka mau gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak terkadang mereka tuh agak kurang suka ketika diri kita tuh coba memposisikan diri kita tuh kayak di atas misalnya. Di atas terus kemudian kita mengajari A, B, C. Enggak. Mereka lebih kayak misalkan ada masalah, kita ya cerita, lagi ada masalah apa sih? Sebagai teman dekat, kemudian Iya. ngobrol. Nah, itu mereka lebih tersentuh. Nah, mungkin untuk yang saat ini kayak yang jadi kasus tadi ya, balik lagi ke pacaran dan sebagainya, kenapa mereka bisa sampai ke titik itu ya mungkin salah satunya adalah karena kita yang kurang mainnya kurang jauh lah kasarnya begitu. Sehingga dakwah itu nggak tersentuh ke mereka. Iya sih. Sebenarnya juga saya juga kepikiran nih, gimana ya dengan anak saya nanti, perempuan loh, dengan lihat fakta-fakta yang disampaikan sama kakak-kakak sekarang. Jadi kebesit, apakah harus dikurung aja di ke dalam rumah sampai dia besar siap menikah? Kan kocak. Tapi kan nggak mungkin. Iya, Udah jadi kayak burung aja. bener jadi kata dalam burung. Jadi benar tuh solusinya adalah
bagaimana cara kita mendakwahkan Islam kepada mereka mengenai suatu hubungan antara pria dan wanita agar bisa sesuai dengan apa yang Allah mau, Ya. bukan apa yang kita mau, Ah, seperti betul. itu. Kan ada ayatnya kan, wala taqrabul zina. Janganlah engkau mendekati zina. Nah, tapi Kak, ada lagi nih mereka beralasan kayak gini. Kan berhubungan kita berbicara tentang Islam, dakwah Islam, enggak ini apa? Kan ada Ustadz katanya, gaya berpacaran Islam katanya. Kita hijrah lo katanya. Pacaran syar'i. Nah, pacaran syar'i dimulai dengan basmalah, ditutup dengan Alhamdulillah. Nah, setuju nggak Kak itu gitu? Astagfirullah. Iya benar, astagfirullah. Kami jangan sampai itu kayak gitu. Baik, kalau kita berbicara tentang kasus ataupun fenomena saat ini akhir-akhir ini seolah-olah pacaran itu dinormalisasi. Bahkan mirisnya, banyak orang-orang yang memiliki case Islam, tapi mencontohkan itu kemudian mencari-cari pembenaran. Ingat ya, mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Sehingga ada istilah pacaran syar'i. Ya kan, diawali dengan bismillah, tengah-tengahnya diisi dengan tahajud call gitu ya. Saling mengingatkan satu sama lain kajian bareng boncengan dan lain sebagainya. Itu tetap gak bisa. Ibaratkan ya, kalau misalkan kita ada kaleng yang isinya daging babi, kemudian tutupnya dikasih kayak daging sapi gitu, tetap daging babi ini tetap haram. Gak bisa, walaupun case-nya dibingkai dengan kehalalan, dengan syar'i, dengan kajian, dengan tahajud tadi, tapi esensinya, interaksinya tetap diharamkan. Maka pacaran syar'i itu hanyalah sebuah dalih yang dilakukan atau dihasilkan oleh orang-orang yang mencari pembenaran agar perbuatannya itu benar. Pembenaran ya, bukan sebuah kebenaran. Kalau dalam diri kita kan harus mencari kebenaran, dan kalau dalam Islam jelas kebenarannya ngarah kemana gitu ya. Pacaran dilarang jelas, tapi karena dia tahu pacaran dilarang, sehingga dia membuat pembenaran-pembenaran lain dan membuat istilah-istilah lain supaya apa? Dia merasa diterima, Dianggap Islam. dianggap Islami. Padahal nggak ada yang namanya pacaran Islami kecuali udah nikah. Catet tuh guys, nggak ada yang namanya pacaran Islami. Nggak ada. Dan lagi pula apa sih manfaatnya pacaran? Lebih banyak kasus kekerasan itu dimulai dari pacaran. Lebih banyak kasus pembunuhan, kemudian toxic relationship dan sebagainya itu dimulai dari pacaran. Dan kalau kita pikir-pikir ya, apalagi kita udah punya anak gitu, apakah kita mau gitu anak kita jalan sama orang yang kita nggak kenal? Ya enggak lah, awas aja. Tak cari rumahnya beneran tuh. Makanya itu ya jadi PR juga lah buat kita sebagai orang tua ya, jangan sampai anak kita itu dibiarkan begitu saja. Iya. Gitu. Apalagi di zaman yang serba edan seperti ini ya, dari hal yang dianggap normal seperti pacaran itu bisa sampai melakukan pembunuhan ujungnya, ya, baik itu aborsi dan sebagainya. Ini menarik. Itulah kenapa fungsi Islam itu syariat sebenarnya bukan untuk mengekang, tapi syariat itu fungsinya untuk menjaga. Betapa banyak orang-orang yang di luar sana yang melanggar aturan-aturan Allah, namun faktanya ketika mereka melanggar, alih-alih mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, tapi mereka apa? Mendapatkan sebuah kecelakaan dan mendapatkan sebuah kemudorotan. Contohnya disampaikan oleh Ustadz tadi yang mengatakan bahwasanya banyak yang setelah itu aborsi dan seterusnya. Itu kan sebuah hal yang apa ya, mudorot begitu kan ya. Iya. Namun masih banyak orang-orang yang terjerumus ke sana. Maka sekali lagi, syariat Islam itu bukan untuk mengekang, tapi untuk menjaga. Even kamu suka atau tidak suka, tapi beginilah cara Islam, cara Allah untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka stop untuk berpikir bahwasanya Islam itu agama yang kaku. Tidak. Islam adalah agama yang memang menjaga fitrah manusia. Begitu. Dan itu harus digarisbawahi teman-teman semua. Dan faktor terbesar daripada terjadi seperti itu adalah karena apa? Karena melanggar aturan-aturan Islam. Itu, Ustaz. Kalau ngerasa terkekang itu ibaratnya kayak gini, karena itu udah terlalu jauh mainnya gitu. Karena udah terlalu jauh dengan hukum syariat. Ya maka ketika mau balik lagi itu sukar, berat. Tapi Karena sudah terbiasa terbebas. Betul, udah biasa terbebas kayak gitu. Ya, namun sebenarnya kalau kita berbicara kebebasan kan, nothing kebebasan yang benar-benar bebas kan ya. Iya. Sebebas-bebas manusia Iya, masih ada sebenarnya. aturan juga. Masih ada aturan. Pasti ada aturan, harus ada aturan. Tinggal milih aja mau diatur sama Allah atau diatur sama aturan manusia kan. Iya. Di negara yang katanya freedom country aja untuk bersuara tentang Islam nggak bebas. Wah, Iya betul. bener tuh. Makanya Ngeri ini nanti. nggak Nggak ada tukang bakso kan? freedom country itu nggak ada. Gak ada. Yang ada kebebasan sesuai dengan kepentingannya. Nah, Nah,
Kalau kayak gitu masuk akal tuh jadi gitu kan. Jadi di sini nggak sia-sia kan? Ya. Saya ngundang influencer terkenal ya. Bener Kak. Tinggal kita ikutin terus nih konten-konten yang akan dibuat sama Kak Abizar. Dakwah Islam seperti apa? Nah, kita tinggal ikutin, like, share, and komentar yang positif. Kakak buat konten nggak? Kalau buat konten aku follow nih. Harus konten dulu. Harus konten dulu. Harus konten dulu. Boleh Kak nanti Kak? Nanti kita ini apa? Kita up juga ya. Tadi kan saya tuh ngelihat mimik mukanya Kak Fajar. Gimana? Kenapa dengan mimpi muka saya? Kan Ada yang aneh. bener-bener ada yang aneh. Jadi seolah-olah tuh kayak gini nih. Gimana? Kayaknya Kak Fajar tuh juga pernah mengalami didekatin sama apa anak-anak, maksudnya itu kayak Abizar tuh. Nah, dicurhatin ataupun diceritain tentang permasalahan mereka. Pernah nggak Kak? Kalau untuk sekarang ya mungkin lebih karena memang tergabung sama Mas Abizar ya. Jadi lebih ke lebih permasalahan-permasalahan yang ada tuh nggak jauh dari apa yang diceritakan sama Mas Abizar juga. Jadi yang tentang bunuh diri lah sampai aborsi. Kemarin kan sempat kita baca buku gitu. Ketika ada penelitian di mana di tahun 1999 itu angka aborsi kita di Indonesia yang memang notabene kita muslim terbesar itu sampai 2,1 juta. Wow, padahal itu ilegal. Itu tahun 1999. Datanya kayak gitu. Nauzubillah. Aborsi loh. Astagfirullahaladzim. Dan apalagi kan per tahun ini. Nah, hitunglah kalau seandainya ini anggaplah 2000-an ya. Ini udah 2000 berapa coba? 2024. Iya, udah berapa coba? Jadi jatuhnya tuh kayaknya tuh lebih Dan parah itu, ya Iya, dan itu memang itulah, dan itu memang hasil dari propaganda pacarnya itu tadi. Padahal istilah pacarnya itu tadi kan sebetulnya itu kata pacar, tau nggak pacar kuku? Nah, pacar kuku itu seolah-olah ini sebagai tanda di mana orang itu mau dinikahi. Nah, yang anehnya kata pacar atau pacarnya ini malah dilegalkan untuk hal-hal yang yang dibilang zina ya, maksiat gitu. Dan ini lebih lagi prakteknya dinormalisasikan, apalagi di era sekarang itu malah lebih dalam lagi. Pacarnya yang dulu itu mungkin masih pegangan tangan, masih bertemu satu sama lain, itu udah dianggap pacaran. surat-suratan Kak. Sebelum sebelum akad ya. Tapi sekarang levelnya udah beda. Ya walaupun kayak gitu, levelnya beda kan kita nggak bisa nggak bisa menormalkan itu kan, namanya pacaran kan tetap haram ya. Harus ada akad dulu baru bisa pacaran gitu. Iya. Itu sih. Jadi lebih ke kayak kalau fenomena sekarang itu ya permasalahan-permasalahannya tuh malah lebih ngedip, lebih halus banget. Halusnya ya itu tadi orang remaja-remaja itu mudah FOMO, mudah ikut-ikutan. Sampai-sampai ya itulah tadi. Dan kalau aku sering scroll ya, sekarang itu FYP-nya sering tentang bunuh diri lah. Tentang tentang anak-anak yang umur 15 tahun kenalan di Facebook udah percaya banget. Mereka malah ketemuan tiba-tiba Dibawa kabur. Dibawa kabur. Oh, iya, Baru-baru kemarin kan benar Yogan tuh. Hilir. Iya, Yogan Hilir kan bawa kabur. Itu baru kenalan doang, udah bisa dibawa kabur orang gitu. Nah, itu bahaya banget. Jadi perkaranya tentang tentang PR-nya tadi ya, bukan tugas kita aja, tugas masing-masing, kita ngingetin yang lain gitu. Dan itu tadi kata Mas Abizar ya, kita gimana caranya supaya menyampaikan hal itu di luar dari circle kita. Supaya ya itu tadi, yang peduli itu bukan cuma kita doang, jadi di luar kita juga sama gitu. Maka itulah Islam rahmatan lil alamin. Dan untuk teman-teman yang merasa saya ini butuh kegiatan gitu, selain daripada kuliah atau apalah itu, dia mengalihkan fokusnya ke pacaran, itu kira-kira bagusnya dialihkan dengan apa selain dengan pacaran? Ini pertanyaan mau dikaget nih kayaknya. Nge-game. Karena yang paling berpengalaman Mampar gue. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya nge-game itu juga kayak yang saya perhatikan ya, ketika ada gamers perempuan, ya, reaksi kita itu berbeda loh. Pasti ujung-ujungnya minta kenalan atau apa. Terus digendong, apa keperluannya dia. Apa digendong itu? Maksudnya tuh
di carry untuk levelingnya. Apa itu di carry? Dibantu maksudnya. Bantu untuk Biar levelingnya, naik level gitu terus ya. keperluannya itu apa? Sama. Keperluannya untuk apa? Itu saya perhatikan banget tuh. Mobil. Karena lihat apa anak-anak yang saya perhatikan ini apa main games bareng ya. Jadi mereka suka cerita seperti itu. Oh. Jadi main games itu boleh-boleh aja mubah, ya. Tapi banyak hal yang dimulai dari hal mubah kita lakukan, tapi justru Menuju berujung ke haraman. Betul. Iya. Dari misalkan tadi nge-carry memperpedulikan mendukung teman mabarnya gitu, ternyata cewek dan akhirnya saling kenal dan akhirnya pacaran. benar. Iya benar. Ujung-ujungnya nanti ngajak kopi darat tuh, mutualan bahasa sekarang tuh. Jadi saya rasa Kak Abiza, Kak Fajar dan sebagainya ini mereka ini punya komunitas lah katakanlah, dan juga aktivitas positif seperti kajian-kajian keislaman. Saya rasa justru teman-teman di luar sana yang ingin mengalihkan dari pacaran sebagainya itu lebih baik itu kajian-kajian keislaman seperti itu. Nah guys, jadi kalau misalkan teman-teman semua itu mau curhat lebih dalam ataupun mau tahu informasi lebih dalam tentang Islam atau fitrahnya manusia atau gimana sih caranya kita itu untuk bikin Allah itu perhatian sama kita atau bikin bapernya Allah sama kita, belajar sama Kak Abiza. Satu hal menarik tadi dari pertanyaan ini ya, bahwasanya gimana sih caranya kita mengisi kesibukan agar diri kita tidak disibuk dengan pacaran. Iya. Pertama, aku pengen mengingatkan ke teman-teman semua. Coba pikirkan berapa banyak waktu yang kalian buang hanya demi pacaran. Ketika kita meluangkan waktu untuk pacar kita, itu udah berjam-jam misalkan ya. Kemudian ditambah lagi waktu ngegalau, waktu nungguin chat, waktu berantemnya, Sleep call-nya, dan seterusnya. Itu akan spend waktu yang begitu banyak. Begitu banyak sekali. Coba bayangkan waktu yang kita gunakan untuk pacaran, misalkan Allah kasih 24 jam, ya kemudian 8 jamnya mungkin buat pacaran full begitu ya, itu kita gunakan buat belajar, buat mengimprove diri kita, memperbaiki diri kita, ikut kajian-kajian keislaman, ditambah lagi dengan memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah. Mungkin kita perlu meningkatkan skill, apalagi yang sedang kuliah. Kak, aku pengen belajar public speaking, tingkatin itu. Kak, aku lagi kurang untuk cara menulis seperti apa, perbaiki itu. Sebenarnya banyak banget kesibukan-kesibukan yang bisa kita bangun selain daripada ngurusin pacar. Banyak sekali sebenarnya, tinggal kamu milih, mau pilih yang mana gitu, dan gak harus semuanya itu bersama pacar. Itu kan banyak sekarang kalau nggak sama pacar, nggak semangat dan seterusnya, itu salah. Maka carilah motivasi itu yang ada pada diri kita. Jangan cari motivasi kepada orang lain. Karena kalau kita mencari motivasi kepada orang lain ya, nanti ujung-ujungnya kalau motivasi kalau orang lain itu nggak ada, kita nggak termotivasi dong ya. Maka carilah motivasi itu yang ada pada diri kita. Kak, aku pengen baca public speaking untuk apa? Untuk dakwah, sekarang begitu ya. Kita improve itu, perbaiki itu, begitu. Jadi semua itu tergantung mindset. Genset. Mindset. Koslet. Sengaja bener. Tergantung mindset kita. Ini, kalau sederhananya itu semakin kalau kita menginginkan sesuatu, kita akan mencari banyak alasan untuk menuju itu. Sama halnya, kalau kita ingin menolak sesuatu, kita akan mencari banyak alasan untuk menolak itu. Iya, setuju. Tergantung kamu fokusnya mau fokus kemana. Gitu. Kalau kamu fokusnya pengen memperbaiki diri, mengimprove diri kamu, maka kamu akan banyak sekali mencari alasan gimana caranya mencari jalan agar kamu bisa memperbaiki diri kamu. Tapi kalau kamu yang pengennya pacaran, kamu akan mencari 100.000 dalil untuk membenarkan kegiatan kamu. Maka balik lagi, kamu fokusnya mau kemana sekarang? Nanti dikatain loh Kak, kalau misalnya kita nggak pacaran. Gini, Aneh dan lain sebagainya. kita hidup itu untuk cari ridho Allah, bukan ridho manusia. Kita juga nggak bisa bahagiain setiap orang kan ya. Kalau kata Imam Syafi'i itu, orang yang kita tuh buruk banget kalau kita menginginkan semua orang setuju sama kita. Mau kita pacaran, akan ada orang yang benci. Mau kita nggak pacaran, tetap ada orang yang benci. Tinggal pilih, kamu pengen dibenci pada saat kamu maksiat atau dibenci saat kamu taat sama Allah. Mantap sekali. Kalau maksiat backupnya siapa? Kalau maksud backupnya setan. Iya. Itu tanda pegangan ya. Makanya taat, salah satu backupnya manfaat Allah. pacaran itu dapat apresiasi dari setan. Dilancarkan jalannya ke neraka. Tapi bener banget, banyak orang yang dia memilih pacaran karena takut minder, dikatain gitu. Sebenarnya tergantung fokus kamu kemana, itu aja. Kalau fokus kamu cari ridho Allah, maka yang akan terfikir dalam pikiran kita, udah gimana caranya cari ridho Allah, cari ridho Allah, cari ridho Allah. Tapi kalau kita fokusnya penilaian manusia, pengakuan dari manusia, ya gimana caranya kita dapat pengakuan dari manusia. Dan ini yang perlu dilurusin.
Karena hidup bukan untuk manusia, tapi hidup untuk Allah. Allah. Sebaik-baiknya manusia, ini tetap manusia. Artinya tetap ada potensi untuk nyakitin hati. Tapi kalau Allah nggak ada. Gitu. Makanya jangan mencari ridho manusia, tapi cari ridho Allah. Supaya hidupnya tenang. Berharaplah pada Allah jadi kaya. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena yang membuat hidup berat itu bukan Allah, bukan kita. Tapi yang membuat hidup berat apa? Kita ngikutin standar orang lain. Betul sekali, setuju. Ekspektasi yang dilihat di medsos itu tidak sesuai dengan realita. Betul. Dan Iya. salah satu kenapa faktor orang banyak depresi saat ini, itu karena apa? Ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang ada. Ujung-ujungnya, dirinya itu ketika kita ekspektasinya ke sini, realitanya di sini, dan kita nggak sampai ke sini, itu yang stres. Ekspektasi mereka naik jet pribadi. Tapi realitanya. bukan Jangan keterusan. Nah, Bahaya itu. kan kita masih ngobrolin tentang gaya pacaran anak muda atau gaya-gaya anak muda. yang di Eropa lagi gitu. Di gurun pasir. Oh iya, boleh. Naik jet pribadi ya. Pribadi lagi. Nah, kan jadi lupa nih mau ngomong apa nih tadi tuh. Kayaknya sudah terlalu panjang. Pokoknya nggak bakalan ada selesainya kalau tentang pacaran. Bakalan ada terus-terusnya bervariasi gitu. Bener. Mungkin penutup dari Mas Fajar. Oh iya, langsung tutup ya. Langsung gitu. Oke, kalau dari saya sih ya itu tadi yang namanya kita hidup ya mesti ada tuntunan. Kalau nggak ada tuntunan ya kita mesti gimana caranya supaya untuk nuntut diri kita supaya jadi lebih baik gitu. Ya otomatis sih kembali lagi namanya kita hidup kan berlalu cuma satu kali, yang itu tadi kan cuma satu kali dan dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Dan juga namanya hidup kita nggak ada aturan, pasti ada aturan. Ya aturan yang sebaik-baiknya ya aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi kalau seandainya kita mau hidup ini bermanfaat, ya dekat dengan Allah Sang Maha Pencipta. Kalau tentang pacaran itu kan balik lagi karena memang itu tentang mindset manusia. Kalau seandainya pacaran itu bahagia, pacaran itu senang, ya ujung-ujungnya apa? Ujungnya tadi kasusnya banyak, ada aborsi, bunuh diri, banyak banget sampai Pembunuhan. meluangkan waktu. Iya. Jadi sebisa mungkin yang namanya yang sudah kita jelaskan tadi itu hal-hal yang sangat merugikan kalau tentang pacaran. Kalau memang benar mengebet banget, ya itu dipersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin. Kalau menuju pengennya cinta itu secara fitrah, memang setiap orang punya cinta ya, punya rasa kasih sayang. Ya itulah tadi, siapkanlah diri dengan sebaik-baik mungkin, temukanlah dengan pasangan yang sesuai dengan cara dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama. Cari ridho Allah bersama. Bukan pacaran. Together to Jannah. Benar nggak? Amin. Nah, Kalau dari saya, singkat saja. Bahwasanya guys, pacaran itu sama sekali tidak memiliki manfaat apapun. Yang nggak ada manfaatnya apapun. Daripada kamu disibukkan dengan pacaran, lebih baik kamu sibukkan diri kamu untuk memperbaiki diri, ya, mempersiapkan semuanya. Setelah itu kamu bisa lebih dekat kepada Allah. Dan aku yakin ketika kamu dekat dengan Allah, kamu akan temukan ketenangan. Kalau sama dia, kamu akan temukan kegelisahan. Tapi kalau sama Allah, kamu akan temukan ketenangan. Itu aja. Tadi. Mantap ya. mantap sekali nih. Saya cuma satu. Ibumu. 3. Jadi sebelum sebelum mendahului pacarnya, tapi Dahulukan ibunya. Ibu. Saya juga nggak mau ketinggalan nih Kak. Pacaran itu kan tentang masalah cinta. Jika engkau ingin mencari cinta sejati, Asik. maka cintailah Rasulmu. Masya Allah. Rasulullah. Allahumma Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak akan pernah sia-sia kita ketika mengidolakan, mencintai beliau, mengikuti beliau, dan mau mencontoh beliau. Pasti akan menjadi orang yang dicontoh juga. Amin. Insyaallah. Jadi guys, stop pacaran, cari ridho Allah, kemudian apa? Sekian ya dari kita ya.